ya. Terus kemudian segera evakuasi. Kuncinya di situ, time, ya, waktu. Nah, ini penting banget. Nanti kalau semakin cepat dievakuasi, terus semakin cepat mendapatkan pertolongan, nanti progresnya juga bagus. Kuncinya di situ ya. Kalau kita bahas ada fase kegawat daruratannya, sudah selesai, perannya itu aja. Namun akan sangat sempit jika kita hanya membahas itu, ya, akan sangat sempit dan sangat cepat jika bahasan kita hanya kita lingkupkan di situ saja gitu. Nah, sehingga saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana sih proses terjadinya kerusakan itu, ya, pada trauma brain injury, dan kenapa ini harus melakukan perlunya dilakukan pertolongan yang tepat dan tepat, artinya segera harus dievakuasi, harus diberikan pertolongan di sini. Itu kenapa? Nah, itu soal nanti akan kita ketemukan jawabannya di sini gitu. Nah, terus kemudian juga saya akan menyinggung tentang fisioterapi, ya, tentang fisioterapinya pada TBI gitu. Jadi apa sih yang bisa fisioterapi lakukan? Tentu pada pasien TBI yang ketika dia sudah stabil, ya, ketika kondisinya sudah stabil. Nah, nanti yang akan bisa kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan ketika memberikan intervensi. Nah, nanti insya Allah akan kita dapatkan jawabannya di sini. Gitu. Oke, baik. Saya konfirmasi dulu, saya bicaranya terlalu cepat atau pas atau gimana? Atau perlu dipercepat atau dipercepat? Pas. Pas. Ya, oke, baik. Kita nggak kecepatan ya. Ya, semoga bisa mengikuti. Ya, nanti kalau kecepatan nggak bisa mengikuti, nanti malah ini energinya malah semakin berkurang. Ya, kita awali dari statistik ya. Untuk traumatic brain injury itu dia dibandingkan dengan kasus yang lain ya, itu ternyata angka kejadiannya itu jauh lebih besar. Kalau kemarin kan kita bahas tentang spinal cord injury ya, ternyata spinal cord injury dibandingkan dengan TBI itu angka kejadian itu jauh lebih besar TBI atau traumatic brain injury ya. Karena ketika terjadi sebuah accident atau kecelakaan ya, atau insiden lah gitu, kecelakaan itu bukan hanya vehicle aja, bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tapi juga bisa kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kecelakaan itu memang yang paling sering terjadi itu adalah adanya benturan di kepala. Apalagi kalau pekerja proyek begitu ya, ada kelalaian tidak menggunakan APD, alat pelindung diri, apalagi helm gitu di kepala, kemudian ada kecelakaan kerja, juga bisa terkena traumatic brain injury. Nah, sehingga menurut saya juga lazim juga ya, karena resikonya untuk terkena benturan di kepala lebih besar daripada yang lain. Nah, dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang terjadi secara tahunan itu, ternyata perbandingannya sangat sangat besar sekali gitu dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, termasuk dia HIV/AIDS maupun breast cancer maupun multiple sclerosis. Nah, sehingga karena besarnya kejadian ini perlu untuk yang lebih ya, sehingga kita perlu tahu, kita perlu paham fisioterapis apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan ketika menjumpai pasien ini gitu. Nah, terus kemudian yang paling banyak dia disebabkan karena kecelakaan. Yang paling banyak disebabkan karena kecelakaan. Nah, di sini ya prosesnya, mekanismenya itu kenapa bisa terjadi kerusakan. Kalau kita lihat di gambar di sini ya, ketika terjadi benturan, otak itu yang ada di dalam kranium ya, dia akan bergeser. Dia akan bergeser di sana.
Nah, pergeseran otak ya, yang karena dia benturan itu, nanti dia bukan hanya membentur area yang yang terkena benturan tersebut. Kalau misalkan kita lihat di sini, dia kan yang kena benturan di area frontal ya di sini. Dan sehingga bagian otak yang di lobus frontalis ini dia akan terkena benturan. Namun ya, karena di dalam kranium ini dia otak itu dilindungi oleh selaput dan di situ ada cairan intrakranial yang melindungi otak ya. Sehingga ketika dia ada benturan di area lobus frontalis ini, nanti dia juga akan mantul ke belakang. Nanti yang kena benturan itu bukan hanya frontalis saja, tapi setelah dia mantul ke belakang, ini nanti area oksipital, ya oksipital ini akan mengalami benturan. Benturannya kemana? Ke ini, ke kranium yang area belakang ini, gitu. Nah, sehingga saudara sekalian, terjadinya kerusakan di otak itu, meskipun benturannya itu ada di frontal, nanti kerusakan bukan frontal, tapi juga bisa terjadi kerusakan di lobus oksipital. Nah, sehingga kenapa ini sangat logis ya. Mungkin kalian pernah melihat film-film atau sinetron atau apa gitu ya, ketika ada benturan gitu, terus kemudian pasien atau itu dia akan mengalami gangguan penglihatan, yaitu ada benernya juga gitu, karena memang secara fisiologi dan secara anatomi itu kan oksipital itu kan dia selain koordinasi dan keseimbangan juga dia pusat visual itu di area sini oksipital. Nah, sehingga ketika ada benturan di area frontal, nanti dia akan mantul ke belakang, oksipital juga akan terbentur. Nah, nanti karena oksipital dia ini adalah input sensoris itu dari visual, sehingga penglihatan seseorang itu juga akan mengalami gangguan seketika ya pada saat kejadian. Nah, ini juga yang menyebabkan biasanya pada saat terjadinya benturan itu pasien terus kemudian tidak sadarkan diri, terus kemudian penglihatannya terganggu, terus kunang-kunang dan lain sebagainya, terus kemudian dia nggak sadar, gitu. Nah, jadi itu dipengaruhi juga oleh area ini oksipital ini. Nah, sehingga yang harus kita pahami di sini adalah bahwa benturan di kepala ya, meskipun dia terkena di frontal, bukan berarti rusaknya hanya di area frontal saja, tetapi dia juga bisa menyebabkan kerusakan di area oksipital gitu. Nah, jangan tidak menutup area yang lain, tergantung nanti dia benturannya itu di mana, apakah benturannya sekali saja atau dia benturannya berkali-kali dan di beberapa area. Nanti kerusakan juga akan lebih banyak gitu. Nah, itu yang harus kita pahami ya, saudara sekalian, karena ternyata di dalam otak itu atau di dalam kepala, di dalam kranium itu dia setelah tengkorak, setelah kranium itu dia nggak langsung otak gitu. Ternyata lapisan-lapisannya dan ada cairannya di sana gitu, yang menjaga si otak ini dia tetap terlindung gitu. Jadi dia berlapis-lapis ya, karena itu organ yang sangat vital di manusia gitu. Nah, terus kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, lapisan ini diawali dari ini, scalp dulu, lapisan kulit kepala di luar itu. Kemudian geskulnya, kranium di situ. Kemudian baru disitulah ada lapisan otaknya. Nah, di sini ada meningnya. Nah, nanti kita sebut sebagai lapisan epidural. Nanti lapisannya ada epidural, terus kemudian subdural, kemudian yang sampai di otak ini baru namanya cerebral. Di dalamnya lagi nanti ada intracerebral gitu. Ya. Nanti ada epidural, subdural, dan intracerebral. Nah, klasifikasinya dari trauma brain injury itu nanti juga berdasarkan lokasi cederanya. Ya, jadi di lokasi cedera itu nanti akan menentukan derajat keparahan ya dari pasien trauma brain injury. Ya. Nah,
kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh ilustrasi ya, gambaran dari pasien TBI yang dia benturan di area temporal di sini dan menyebabkan keretakan. Jadi dia sampai ada keretakan di skulnya, ya, terus kemudian ada perdarahan. Nah, nanti kita lihat di sini, ya, lihatnya dengan apa? Dengan radiologi, MRI, CT scan, kemudian kita lihat perdarahannya di mana dan sedalam apa. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang area korteks ya di situ. Nah, itu dia untuk planning, eksekusi, kemudian merencanakan kognitif dan lain sebagainya. Itu kan semuanya di situ. Nah, ketika di situ ada cedera, ya nanti akan terjadi gangguan. Nah, nanti koordinasinya di situ akan terganggu, koordinasi antar neuron yang melibatkan fungsinya itu tersebut. Nah, sehingga nanti keparahannya sekali lagi berdasarkan dari kedalaman. Ya, kedalamannya tadi ya, ada apakah itu epidural, subdural, atau intrakranial. Ya, gitu. Nah, terus kemudian ini yang saya singgung tadi, ya, ketika ada benturan di sini di frontal gitu, ternyata otak ini dia tidak hanya membentur di frontal, tapi dia juga akan kembali ke belakang. Nanti akan terjadi benturan juga di area occipitalnya. Nah, sehingga nanti perdarahannya itu juga bisa saja terjadi di area frontal dan di area occipital. Nah, ini contohnya. Oh, kemarin di pasien SDI itu saya juga singgung diri itu ya, yang hiperekstensi itu. Nah, itu juga bisa terjadi di sini di TBI. Jadi karena benturan hebat ke depan itu, terus kemudian dia ada pantulan yang hebat juga kan, terus terjadi whiplash itu. Nah, kemudian mencederai di area occipitalnya juga. Jadi duduk itu ke depan langsung bentur ke belakang, duduk gitu. Nah, itu salah satu mekanismenya. Dan ini kebanyakan terjadi pada kecelakaan lalu lintas, ya, kecelakaan lalu lintas. Untuk yang gambar yang di bawah ini adalah contoh dari hasil CT scan ya, yang dia perdarahan. Kalau kalian lihat di sini adalah ada area gelap dan area cerah. Nah, ketika ada area cerah di sini, ini memperlihatkan adanya cairan, ya, memperlihatkan adanya cairan. Nah, MRI ketika ada warna cerah, itu harus dicurigai. Apakah dia cairannya itu apa? Gitu. Kalau kan intrakranial yang dihasilkan oleh ventrikel di kranial sana itu normal, tidak masalah. Misalkan di area pinggir-pinggir ini, ya ini biasanya nanti akan terdeteksi cairan intrakranial, ya, cairan otak begitu. Nah, itu cairan yang normal, ya, karena memang fungsinya dia untuk melindungi otak. Terus akan kita lihat cairan di sini yang cerah ya, areanya itu dia cukup luas, kemudian apakah dia di sekitar ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu harus curiga. Berarti ketika ada warna cerah tersebut, di sana itu terjadi penumpukan cairan. Cairan apa? Cairan yang bisa keluar di otak. Otak itu yang menuju ke sana, yang dalam bentuk cairan itu adalah darah. Nah, sehingga ketika terjadi warna cerah ini di otak, berarti kita curiga perdarahan. Itu. Nah, darah itu kan juga cairan. Nah, itu juga terdeteksi warna cerah ya pada pemeriksaan radiologi ini. Nah, sehingga sederhananya ketika nanti kalian di lahan begitu melihat hasil MRI atau CT scan yang di scan itu adalah otak gitu, yang harus kalian curigai pertama adalah warna cerah. Ya. Ini berbeda dengan sinar X yang ronsen ya. Yang ronsen itu ini berbeda. Kalau yang
ronsen itu kan dia untuk jaringan keras, untuk tulang, untuk melihat frakturnya, patah tulangnya itu bisa kelihatan dengan jelas itu. Mana frakturnya, terus tulangnya itu dia bisa kelihatan dengan jelas. Ya, lebih mudah. Nanti akan mudah untuk kita mengetahui itu. Tapi kalau yang ingin kita melihat di mana sih lokasi perdarahannya itu, ya ini dengan CT scan ini. Ya, yang kita lihat adalah kecerahannya, ya, warna yang lebih cerah. Nah, itu yang kita curigai. Dan biasanya itu akan kelihatan. Ya, gitu. Nah, ini cara kita mengetahui lokasinya dengan apa ya, bantuan dari radiologi itu nanti akan lebih mudah ketika kita ketahui. Nanti dari kerusakan di area tersebut kita bisa mencocokkan. Oh, berarti kalau di area ini oksipital, berarti visualnya nanti terganggu nih. Kalaupun nanti pasien itu sudah stabil, oh berarti nanti koordinasi dan keseimbangannya dia akan mengalami gangguan. Kenapa kamu bisa menyimpulkan itu, bisa memprediksikan hal tersebut? Kita sudah belajar. Oh, oksipital itu dia pusat dari ini. Nah, sehingga ketika nanti ada benturan situ, ada juga di situ, berarti nanti ini juga akan mengalami gangguan. Gitu. Kita yakin hal tersebut. Nah, sehingga programnya kita juga akan menyesuaikan. Program fisioterapi nanti juga akan menyesuaikan. Ya, oke. Nah, semoga bisa bisa kalian terima logika sederhana gitu. Nah, sehingga kita kalau terbiasa dengan seperti itu, nanti kan kita akan lebih logis dan akan lebih tepat karena kan kita terbiasa untuk kritis. Ya, itu contoh sederhana. Nah, saudara sekalian, kemarin juga menyinggung ya waktu pertanyaan dari siapa kemarin ya, yang tanya tentang TBI dari UMN. Nah, di sini yang saya singgung kemarin, yang saya jelaskan kemarin itu ini sebenarnya ya. Untuk pasien TBI itu tandanya ketika terjadi perdarahan perjalanan dalam itu kan berarti perdarahannya itu ada di cerebral. Ketika terjadi perdarahan dalam di sana berarti bahaya gitu. Nah, terus ternyata ada tanda luar yang bisa kita pakai, ya, yang bisa kita pakai untuk mengetahui terjadinya perdarahan di dalam kepala. Yang pertama yang paling kelihatan adalah rakun eye. Ya, rakun eye ini. Nah, rakun eye ini dia adalah tanda yang ada seperti rakun itu. Jadi ada warna ungu hitam-hitaman gitu di mata itu. Nah, dan ini tanda di belakang mata itu ada di pangkal otak ya. Dalam sana itu terjadi perdarahan. Nah, ini adalah kasus tipe parah. Terus kemudian ada tanda lagi namanya fatal sign. Fatal sign ini adalah tanda warna ungu di belakang telinga. Nah, ini benturan. Mungkin ya, benturan itu perdarahan luar, tapi ketika kita jumpai tanda-tanda ini, berarti dia perdarahan dalam. Nah, ini yang bahaya adalah dievakuasi dan segera mendapatkan pertolongan. Dan jika memungkinkan diperlukan surgery itu mutlak gitu. Operasi harus dilakukan gitu untuk menyelamatkan gitu dengan tanda-tanda seperti ini gitu. Tentunya dengan berbagai pertimbangan medis ya. Nah, jadi contohnya dari tanda-tanda yang bisa kita lihat dari luar itu ini sama fatal sign gitu. Nah, beberapa tahun lalu gitu ya, mungkin kalian masih ingat
ada artis yang kecelakaan gitu, dia juga kecelakaan lalu lintas, terus kemudian jadi benturan di kepala, dan di liputannya itu ada tanda ini, akun AI ini. Jadi ada warna keungu-unguan, ungu ke hitam-hitaman gitu di sekitar mata. Nah itu berarti ada perdarahan dalam di sana. Dan memang penyembuhannya itu atau pemulihannya itu saya ikuti beritanya. Nah jadi dan juga parah ya. Karena pada saat kejadian itu ini dia ada perdarahan dalam dan ditandai dengan adanya akun AI. Gitu. Nah, terus tanda lain yang bisa kita amati ya itu adanya nanti rhinorea sama ortorea ya. Jadi ada rhinorea sama ortorea. Kalau rhinorea itu nanti dia keluarnya cairan yang dia itu dari hidung. Kemudian ortorea itu juga keluarnya cairan dari telinga. Nah ini cairan ini ya yang menandakan perdarahan. Nanti tergantung warnanya. Keluar yang cairan dari telinga itu apakah dia bening ataukah dia merah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nanti akan menunjukkan seberapa dalam cederanya dari otak gitu. Nah, terus kemudian secara bahasa ya di sini untuk TBI itu dia cedera fisik ya, yang dia terjadi pada otak gitu. Kemudian namanya itu terjadi karena trauma. Trauma itu dia adalah tekanan secara mekanik gitu. Dan dia tekanan itu atau trauma itu dia dari luar dan bersifat lokal atau blend itu yang lebih luas gitu. Kalau lokal dia benturan yang lokal kecil, kalau yang blend itu dia areanya lebih luas. Nah, terus kemudian si trauma ini dia menyebabkan kepala, menyebabkan fraktur di kranium di tengkorak, nanti bisa retak di sana atau mungkin bisa secara TBI dia trauma atau benturan yang menyebabkan kerusakan atau cedera di otak, entah itu disertai dengan fraktur di tengkorak ataupun tidak gitu. Terus kemudian akibat dari TBI itu ya si pasien itu kalau yang kondisi parah ya dia itu terjadi hilang kesadaran, terus kemudian bahkan sampai dengan koma. Nanti untuk kita mengetahui derajat keparahannya itu kita bisa menggunakan namanya GCS, Glasgow Coma Scale. Ya nanti insya Allah akan ada di slide selanjutnya. Nanti GCS akan kita pakai untuk menilai sejauh mana kesadarannya, level kesadarannya dia seperti apa, sejauh mana. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan program fisioterapinya. Ya. Nah, ini juga yang saya singgung kemarin, nanti di TBI itu akan ada amnesia pasca traumatik atau PTA. Nah, ini yang khas dari TBI. Ya, nanti akan ada PTA. Nah, amnesia pasca traumatik ini nanti perlu penanganan khusus ya. Treatmentnya nanti yang harus kita perhatikan adalah satu terapis itu satu pasien, tidak boleh ganti-ganti. Nanti kalau ganti-ganti pasien akan mudah lupa, tambah bingung, nanti progresnya akan lebih lambat gitu. Nah nanti insya Allah di slide selanjutnya akan ada ya, untuk hal-hal yang harus diperhatikan untuk memberikan treatment pada pasien TBI yang dia itu ada PTA-nya atau amnesia pasca traumatik gitu. Kemudian defisit neurologis itu pasti ya, defisit neurologis itu yang paling pokok itu adalah gangguan sensoris dan motoris.
neurologis itu kan cuma dua itu ya fungsinya, sensoris, motoris juga kognitif itu. Kalau kognitif tadi kan sudah terjadi ini tandanya dengan amnesia itu tadi. Nah, kalau defisit neurologi yang lain itu yang pasti juga muncul adalah gangguan sensoris dan motoris gitu. Terus kemudian derajatnya bervariasi ya, tergantung dari seberapa parah dan seberapa kerasnya benturan dan seberapa luas area cederanya. Sampai sejauh ini TBI itu merupakan salah satu penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Gitu. Nah, secara insiden dia termasuk kasus yang 5 besar ya, neurologi pada otak. Terus kemudian insidennya itu bervariasi di berbagai negara ya, mulai dari 180 sampai 200.000 ini per tahun contohnya angka yang terjadi di Australia, kemudian di Inggris ada 1 juta kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Dan prevalensinya laki-laki dia lebih besar ya prevalensinya dari perempuan ya, karena untuk aktivitas yang risiko tinggi itu biasanya laki-laki itu lebih banyak melakukan daripada perempuan, sehingga wajar jika prevalensinya laki-laki lebih besar gitu. Nah, menurut saya logik gitu. Terus kemudian penyebabnya ini tadi ada yang trauma masif, yang BLEN itu tadi. Ini 65% karena kecelakaan lalu lintas, terus kemudian kecelakaan olahraga, misalkan tinju gitu. Terus kemudian ada kecelakaan kerja, kemudian percobaan bunuh diri, perjudian dan lain-lain. Ini penyebabnya. Yang lokal itu biasanya karena benda yang spesifik seperti tembakan, kemudian pisau, lemparan batu. Nah, dia akan lebih spesifik ya. Nanti akan lebih areanya itu akan lebih kecil gitu, trauma lokal. Tapi kalau luka tembakan ya meskipun dia lokal dia bisa lebih besar gitu. Karena lokal kecil tapi dalam gitu. Di dalam menyebabkan mortalitas gitu. Dia akan lebih fatal. Nah, penting di sini untuk kita pahami bahwa TBI itu dia bukan stroke ya, bukan infeksi pada kelahiran, bukan cancer atau tumor yang ada di otak, bukan. Jadi dia cedera atau lesi di otak, di kepala disebabkan oleh karena benturan, spesifik di situ. Jadi TBI itu bukan sama dengan stroke, bukan infeksi, apalagi trauma pada saat bayi lahir, kanker atau tumor ya yang ada di otak. Dia bukan di situ. Misalkan kasus-kasus tersebut terjadi di kepala atau terjadi terus kemudian menyebabkan gangguan neurologis, itu bukan gitu. Nah, kalau TBI itu hanya dia penyebabnya karena benturan gitu. Kalau stroke jelas ya, mungkin tanda gejala juga mirip ya, bisa jadi tanda dari TBI juga terjadi di stroke gitu. Cuman stroke kan kita kenali paru gitu. Nah, itu kan karena pecah atau tersumbatnya otak. Kemudian infeksi pada saat sebelum lahir itu juga bisa infeksi yang terjadi di bayi yang kemudian dia kecacatan atau kelumpuhan di otak, kita sebut sebagai palsi, atau trauma pasca lahir pada saat masih bayi, kepalanya terbentur, terjadi cedera di otak, juga bisa terjadi CP atau cerebral palsy itu. Nah, itu bukan jenis dari ya gitu. Apalagi cancer atau tumor, benda asing atau sel yang tumbuh sebagai tidak sebagaimana mestinya di otak, itu cancer atau tumor ya. Jadi kalau kita memahami cancer atau kanker gitu atau tumor ya,
dia itu adalah sel, ya. Di tubuh kita ini kan terdiri dari sel, ya. Sel itu ketika ada tumbuh tidak sebagai mestinya dan tumbuhnya teratur dan memakan kain, nah nanti akan terus besar, kemudian membentuk jaringan, terus kemudian membuat tonjol di area yang dia hinggapi tersebut terjadi tumor. Kemudian ketika tumor itu dia besar dan semakin ganas dan dia bisa membahayakan jaringan dan dia memakan jaringan-jaringan yang lain yang ada di sekitar itu baru disebut kanker atau cancer, ya gitu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan juga tuh mana kanker, mana kalau tumor dia lebih cenderung jinak, ya. Jadi sel tumbuh abnormal, semakin gede, tapi dia tidak memakan jaringan di sekitarnya. Itu tumor. Tapi kalau kanker tuh dia akan menyebar, memakan jaringan di sekitarnya, dia akan makin gede, bahkan fungsi jaringan di sekitarnya itu menurun atau mengalami kematian jaringan di. Nah, jadi ini sangat berbahaya, lebih berbahaya yang kanker itu. Jadi kenapa kanker itu misalkan ada istilah metastasis, menyebar kemana-mana itu ya karena itu dia bisa memakan jaringan-jaringan di. Nah, itu jadi istilah metastasisnya di situ dia. Nah, jadi contoh misalkan ada kanker kanker paru misalkan, nah itu dia bisa menyebar ke jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya, termasuk dia juga bisa menyebar sampai ke tulang belakang, ke spinal cord itu juga bisa. Atau dari kanker paru itu misalkan dia juga bisa menyebarnya area yang lain, ke lambung dan sekitarnya, ke pencernaan, karena dia relatif lebih dekat di area situ. Nah itu juga bisa jadi. Nah gitu. Dan apabila terjadi di otak, ya tumbuh di otak, ada sel di otak yang dia berkembang tidak sebagainya, dia terus menerus tumbuh, membuat jaringan dan jaringan yang di sekitarnya itulah nanti terjadi kanker otak. Nanti kan terjadi kerusakan di otak, tergantung areanya. Nah, nanti areanya itu semakin luas, dia akan semakin parah, ya, gitu. Nah, sehingga penanganan yang lebih tepat atau yang penanganan secara cepat dan tepat itu penting banget, ya. Apalagi kita bicara tentang gadar, ya kuncinya itu cuma itu aja sebenarnya, kuncinya penanganan yang secara cepat dan tepat kayak gitu. Nah, terus kemudian masih kita membahas tentang kanker ini, ya saya coba ingin lebih dalam juga di sini karena ini tuh bahaya dan biasanya itu disadari itu setelah di stadium tertentu, ya misalkan mulai stadium 2 baru disadari, kemudian stadium 3 apalagi stadium 4 udah sangat sudah parah itu baru disadari gitu. Nah sehingga ini penyakit yang membunuhnya itu secara pelan dan diam-diam gitu loh, dia itu silent killer, ya. Jadi kita harus aware banget, ya, apalagi zaman sekarang itu banyak radikal bebas, terus kemudian karena kita itu sebenarnya punya sel kanker, ya. Semua manusia dia itu punya. Nah, sehingga apakah sel tersebut bisa teraktivasi atau tidak, itu tergantung dari paparan. Paparan itu dari mana? Dari radikal bebas. Radikal bebas itu ada di mana-mana, ada di udara, ada di makanan, ada di zat kimia dan lain sebagainya. Ketika itu masuk ke tubuh, radikal bebas tersebut nanti dia akan menyatu ke sel kanker tersebut, ya, sel kanker yang ada di tubuh kita. Ketika
sel kanker tersebut terpapar oleh radikal bebas tersebut, nanti dia akan berkembang. Ketika dia nanti berkembang, nanti akan semakin gede dan makan jaringan yang lain, terjadilah kanker. Gitu. Nah, sehingga penting ya untuk kita menjaga. Terus kemudian untuk menghambat pertumbuhan itu yang paling penting adalah harus meningkatkan imun. Nah, imunitas itu penting mutlak untuk kita jaga dan harus kita tingkatkan. Dengan cara yang paling gampang itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu cara yang paling mudah dan paling murah untuk meningkatkan imun gitu. Dan jangan banyak stres. Nah, perbanyak kegiatan, perbanyak aktivitas fisik dan kurangi stresor gitu. Karena stres itu bahaya loh. Stres itu kita menganggap stres itu sepele, tapi ternyata dia efek yang luar biasa. Selain imunnya dia turun, juga bisa meningkatkan konsentrasi protein tau yang kemarin saya singgung itu. Nah, protein tau itu dia bisa terkonsentrasi di otak, terus kemudian dia bisa membunuh neuron di otak pelan-pelan. Akan terjadi penurunan kognitif, terus bisa terjadi demensia parah. Yang paling parah dari demensia ada Parkinson juga degenerasi. Nah, degeneratif itu prosesnya yaitu stres yang terus menerus. Gitu. Nanti akan mengarah ke sana. Nah, sehingga penting kita jaga ya, jangan lupa aktivitas fisik yang cukup dibiasakan, terus kemudian kan stresornya gitu, jangan terlalu stres. Ketika memang butuh healing atau butuh sesuatu yang harus kalian mengalihkan sesuatu yang menurut kalian itu beban, memang harus dialihkan ke sesuatu yang menyenangkan, alihkan aja gitu. Tapi jangan terlalu sering untuk healing juga, nggak bagus di kantong juga gitu. Nah, maksudnya itu memang perlu ya untuk kita menekan stresor tersebut, karena secara neurologi itu bisa menyebabkan gangguan luar biasa tersebut gitu. Itu kan kita sadar ya gitu. Nah, sehingga apalagi kalian juga masih muda ya, masih panjang perjalanannya masa depannya, itu sebenarnya harus benar-benar di aktivitas fisik, kalau syukur exercise atau olahraga, kemudian ini tekan stresornya gitu supaya jaga. Nah, oke, baik, kalian saya lanjutkan kembali lagi ke topik ya, sehingga untuk sini penegakan topik kita bisa ini X-ray-nya itu CT scan atau MRI. Terus juga ada namanya angiografi itu cukup X-ray, tapi dia fokus pada pembuluh darah dari otak. Jadi dia fokus untuk menunjukkan ibunya. Apakah ada gangguan juga di sana. Ini juga salah satu kan yang bisa dipakai untuk menegakkan diagnosis. Nah, nanti simptomnya itu area tadi saya sudah singgung, simptomnya adalah simptom areanya yang mudah itu kalian bisa rasakan. Nah, ini sekali yang mudah kita pakai gitu, nah, sehingga ketika terjadi atau di area ini berarti nanti problemnya ya ini meliputi ada di layar ini. Misalkan untuk di area frontal itu nanti dia akan mengalami gangguan atau ya, dia akan terganggu. Kalau fokus terganggu berarti nanti kita harus analisis ini. Fokus terganggu, kemudian ada kesulitan bahasa, berarti apa nih programnya yang harus kita desain untuk si dia mengalami kesulitan loh, kesulitan fokus dan bahasanya mengalami gangguan. Nah,
Berarti desain latihannya seperti apa, Pak? Kalau dia fokus aja susah, ya berarti desain program latihan yang sederhana, jangan yang susah-susah. Ada juga gangguan bahasa itu, pemahaman dalam menyerap informasinya dia kurang. Berarti perintahnya juga secara sederhana. Misalkan jangan hasil TBI perintahnya, ya Pak, ekstensi 30 derajat, rotasi ke kanan, terus ya. Nah, jadi jangan gunakan istilah-istilah yang seperti itu. Jadi istilah yang paling sederhana, misalkan jalan, gitu dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan ya istilah yang paling sederhana, familiar di pasien gitu. Kita harus cek dulu apa dalam dia pemahaman bahasanya. Nanti bahasa itulah yang akan kita gunakan untuk kita memberikan treatment. Ya. Terus kemudian ketika dia gangguan memori, misalkan di area temporal itu ada ingatannya dia terganggu, berarti perintahnya panjang-panjang, perintahnya yang pendek-pendek saja gitu. Ada gangguan memori, kalau perintahnya terlalu panjang nanti dia nggak ingat, wis buyar, susah nanti ya. Nah itu toh yang harus kita perhatikan ya, ketika sudah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya, kita sudah baca X-ray-nya dan kita sudah lakukan area tertentu yang mengalami gangguan. Nah, nanti kita bisa pakai ini ya. Apakah di occipital, berarti penglihatannya ini yang ada gangguan. Berarti treatmentnya itu lebih banyak apa? Lebih banyak dia instruksi dari pasukan gitu. Kalau dicontohkan mungkin dia akan mengalami gangguan untuk penglihatannya, jadi mungkin suara itu yang harus kita tekankan, tidak boleh terlalu panjang gitu, yang harus mudah diingat dan lain sebagainya. Nah itu nanti yang harus kita perhatikan ya, ketika kita sudah mengetahui di mana letak lesinya dan kita sudah mengetahui nanti problemnya yang dialami oleh pasien itu seperti apa itu. Termasuk juga di cerebellum ketika dia ada kesulitan berjalan, bicara, terus kemudian ada di brainstem dia ada kesulitan di swallowing-nya, mengunyahnya, menelan, dia mengalami gangguan, berarti nanti pasiennya juga tidak bisa nih fisioterapi berdiri sendiri, karena kalau sudah berbicara tentang mengunyah, menelan, nah itu butuh biasanya nge-stack tisu-tisu, kalau aku jadi gak usah keluar langsung sini, terus juga ada kasus itu dan ini berbagai dekorasi. Nah, jadi kita harus paham ini simptomnya, di mana letak dari injury dan nanti problemnya seperti apa, dan kita harus perhatikan. Nah, terus kemudian untuk tipenya trauma kepala itu hanya dibagi menjadi dua ya, trauma kepala terbuka dan trauma kepala tertutup. Cuman itu saja ya. Terus kemudian untuk trauma kepala tertutup itu jenisnya dia lebih banyak. Ada itu komusio, apa itu kemudian ada kontusio, kemudian ada fracture. Nah, nanti untuk yang komusio itu dia yang grade-nya paling ringan, dia gegar otak. Kemudian di atasnya itu ada kontusio, memar otak. Setelah itu ada namanya perdarahan. Nah, nanti perdarahannya tergantung letaknya di mana. Apakah di epidural, subdural, atau di intracerebral. Nanti tergantung dari kedalaman. Kalau trauma kepala terbuka ini dia nggak ada klasifikasinya. Jenis-jenisnya karena dia adalah trauma kepala yang terbuka, ada perdarahan kelihatan dari luar dan dia harus mutlak segera ya, dan biasanya ini pasiennya sudah pasti nggak sadar gitu loh, karena dia lebih parah, trauma kepalanya dia sudah terbuka, terjadi perdarahan, dikasih pembalutan pas ketika di fase gawat darurat, terus kemudian ditahan perdarahannya supaya dia tidak kehabisan darah, kemudian segera
evakuasi secepat mungkin. Nah, gitu. Prinsipnya di situ. Dan kalau yang trauma kepala tertutup ini tergantung dari derajat itu, komusio, kontusio, atau perdarahan. Ya. Yang terbuka kita disertai dengan perahu. Tengkoraknya itu juga ada di satu, dia menusuk ke. Nah, terus kemudian setelah 2-3 hari itu akan tampak betal fine ya, yang tanda ungu di belakang telinga itu tadi. Nah, terus kemudian ada namanya ortorea. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, dia adanya cairan yang keluar dari telinga. Kemudian perdarahan dari telinga ini dia juga dengan trauma kepala hampir selalu disebabkan oleh retak tulang dasar tengkorak. Jadi di base-nya dasar dari tulang tengkorak itu, di dasar sana, nah ini dia juga mengalami perdarahan dan dia akan keluar dari telinga gitu. Nah itu tandanya ortorea, nah cairan yang keluar dari telinga. Nah terus kemudian di trauma kepala terbuka ini juga ada tanda-tanda yang lainnya yang bisa dideteksi. Nah, biasanya untuk fraktur di sini, di basis tengkorak itu dia tidak selalu dapat dideteksi oleh ronsen atau X-ray karena terjadi di dalam dan dia sangat dasar di sana. Terus kemudian, tapi kita bisa menggunakan tanda-tanda yang memperkuat terjadinya trauma di dasar tengkorak sana. Tanda-tandanya itu tadi ada betal fine yang tadi tanda ungu, kemudian ada hemotipanum, kemudian ada periorbital ekimosis, rhinorrhea, ortorea, gitu. Tanda-tandanya ini. Rhinorrhea, ortorea gampang, itu cairan yang keluar dari hidung dan dari telinga. Terus kemudian ada periorbital ekimosis, itu dia periorbital itu dia kaitannya dengan mata. Jadi ada warna hitam. Dia ada di sekitar mata dan dia itu biasanya tanpa trauma langsung. Kalau hemotipanum itu perdarahan juga di telinga, tapi dia di daerah gendang telinga. Gitu. Ya. Terus biasanya yang trauma kepala terbuka ini dia ada komplikasi karena dia terbuka, dia berinteraksi dengan environment atau lingkungan luar, baik itu udara dan lain sebagainya, ini rawan infeksi ya ketika tidak segera ditutup dan disterilisasi. Nah, ini akan lebih rawan untuk infeksi karena dia trauma terbuka. Kemudian untuk yang tertutup itu yang pertama itu komosio cerebri namanya, ini gegar otak. Nah, ini dia trauma kapitis ringan, ini terjadi biasanya pingsan kurang dari 10 menit. Gejala yang lain mungkin itu termasuk pusing, kemudian kunang-kunang gitu, kemudian linglung. Nah, ini trauma kepala tertutup yang paling ringan, ya, komosio cerebri atau gegar otak. Yang selanjutnya itu kontusio cerebri, itu dia memar otak ya, jadi dia sudah disertai dengan perdarahan kecil di jaringan otak, jadi karena pecahnya kapiler yang ada di otak. Kemudian dia juga bersama dengan rusaknya jaringan saraf atau otak yang akan menimbulkan edema jaringan otak di area sekitarnya. Sehingga di sini yang dimaksud memar otak itu kan adanya edema atau adanya pembengkakan. Pembengkakan di otak itu karena ada pecahnya pembuluh darah kapiler ya yang ada di otak. Gitu. Nah, di situ nanti ya karena dia relatif lebih lebih kecil gitu ya perdarahannya, karena yang pecah itu adalah kapilernya, dan itu juga bisa menyebabkan memar yang ada di otak, sehingga grade-nya itu dia lebih tinggi daripada yang hanya benturan ini yang di gegar otak ini ya. Nanti yang si memar ini ya dia juga bisa tidak sadar, maksudnya dia juga bisa tidak sadar ya. Terus kemudian
kalau yang memar tadi itu juga sudah ada perdarahan meskipun kecil, yang grade selanjutnya itu perdarahan yang dia lebih besar daripada yang kapiler tadi, ya. Dan ini letaknya dipetahkan menjadi area ini tergantung lapisannya. Epidural itu dia lapisan di luar dura mater, ya, lapisan di otak itu. Nah, jadi di sini perdarahan epidural itu biasanya ditandai dengan kesadaran yang menurun, ya, dan kemungkinan dia terjadi hemiparese kontralateral. Nah, hemiparese kontralateral ini nanti kasusnya mirip dengan stroke. Stroke itu kan hemiparese juga ya, yang kontralateral ya. Yang misalkan lesi di kiri berarti nanti anggota tubuh kanan yang mengalami kelumpuhan atau mengalami kelemahan gitu. Sama dengan ini juga gitu. Tapi ini bukan stroke gitu, ini karena trauma gitu. Nah, jadi dia terjadi perdarahan juga di area epidural, terus kemudian bisa terjadi hemiparese kontralateral gitu. Terus kemudian grade yang selanjutnya itu ada namanya perdarahan subdural. Nah, ini perdarahannya dia di antara dura mater dan arachnoid. Jadi lapisan di bawahnya dari dura mater. Gitu. Nah, di sini untuk perdarahan subdural itu masih dibedakan lagi menjadi subakut, terus kemudian nanti ada kronik, ya, itu akut, subakut, dan kronik. Nanti yang akut itu dia tandanya itu dia bisa disertai dengan sakit kepala, kemudian kebingungan, responnya lambat, gelisah, dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau yang subakut itu dia terjadi sebenarnya itu dari fase akut dulu. Fase akut itu ketika dia tanda dan gejalanya si pasien itu tidak mengalami perbaikan atau perkembangannya dia tidak membaik tapi dia masih memburuk. Ketika dia masih berkembangnya itu dalam range 7 hari sampai dengan 10 hari setelah cedera itu. Nah, ini masuk yang subakut. Jadi diawali dari yang akut dulu tadi dia. Ketika dia terus mengalami penurunan selama 7 sampai 10 hari, nah ini masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu fase subakut. Nah, nanti tekanan cerebral yang terus-menerus di kepala, ya, di otak nanti menyebabkan penurunan dan tingkat kesadaran yang semakin dalam. Ya. Kemudian setelah itu, fase yang selanjutnya adalah perdarahan yang kronik. Ketika dia tidak mengalami perbaikan, tapi terus mengalami penurunan di sana, dia akan terjadi penumpukan ya di sekitar membran vaskuler ya gitu. Terus kemudian perdarahannya dia akan menumpuk di sekitar vaskuler, di membran vaskuler. Terus kemudian gejalanya pada saat fase ini itu dia terjadinya itu selama beberapa bulan, beberapa minggu, dan bahkan itu dia beberapa bulan. Nanti akan terjadi penurunan reaksi atau penurunan fungsi, baik itu sensoris, motoris, maupun kognitifnya dari si pasien. Nah, perbedaan antara akut, subakut, dan kronik ini rentan waktunya yang membedakan. Terus, kemudian yang lebih dalam lagi itu trauma ini intracerebral, perdarahan di intracerebral itu dia di bawah pia mater di otak. Nah, ini dia penumpukannya darahnya itu dia biasanya akibat adanya substansi darah dalam jaringan otak yang disertai atau dia menimbulkan edema juga, pembengkakan. Terus kemudian gejala neurologik yang muncul dari ini ya yang klasik yang khas itu tadi gangguan motorik, sensorik, sama kognitifnya. Dan dia keparahannya itu ditentukan oleh ukuran seberapa besar areanya lokasi yang cedera di area perdarahan tersebut.
Sehingga memang monitor dari X-ray, CT scan, MRI itu penting banget pada pasien ini. Jadi kita terus-menerus pantau. Sama halnya dengan pasien fraktur ya. Kalau fraktur itu kita juga terus-menerus pantau ronsennya. Sudah nyambung belum tulangnya gitu. Sama juga dengan pasien perdarahan di otak. CT scan itu dilakukan bisa tiap hari, ya, bisa tiap minggu atau bahkan bisa tiap hari. Dilihat perdarahannya itu sudah menyempit atau belum. Darahnya itu apakah masih keluar atau dia itu sudah terserap lagi oleh tubuh. Nah, itu dipantaunya itu dengan pemeriksaan itu. Scan terus tiap minggu atau bahkan tiap hari. Gitu. Nanti programnya nanti juga ditentukan dari hasil pemeriksaannya itu juga. Karena perdarahan itu luasnya terus kemudian lokasinya itu sangat menentukan prognosis. Jadi harus kita cek terus di sana. Nah, terus kemudian sebenarnya terjadinya gangguan defisit neurologis itu ya prosesnya yang terjadi di otak, mekanismenya itu diantaranya ada mekanisme ekstrakranial sama intrakranial. Kalau yang ekstrakranial itu ada hipoksia sama hipotension. Nah, ini bukan bersumber dari kranial, artinya tidak terjadi di kepala. Ya, hipoksia itu kan dia karena suplai oksigennya dia kurang, dan hipotensi itu dia suplai darahnya yang menuju ke otak itu dia juga kurang gitu. Bisa karena shock itu tadi, terus kemudian si pasien nggak sadar, kemudian terjadi gangguan sistemik, darahnya tidak terpompa dengan baik di kepala, dia hipotensi dan hipoksia. Dari situ nanti akan terjadi kerusakan, ada terjadi gangguan di neuronnya di otak. Nah, apalagi kemarin sudah kita diskusikan bahwa otak itu dia sangat sensitif ya. Jadi sangat sensitif, dia tidak menerima oksigen maupun tidak menerima darah dalam hitungan menit saja bisa berakibat fatal. Gitu. Nah, kalau yang mekanisme intrakranial itu masih dibedakan menjadi kerusakan otak primer sama sekunder. Untuk yang primer itu dia karena cedera di aksonnya, terus kemudian ada laserasi, luka terbuka, terus kemudian ada kontusio itu tadi. Ya, kalau yang sekunder itu dia maksudnya adalah mulai dari perdarahan, ya itu baik itu di ekstradural maupun di intradural, terus kemudian dia menyebabkan kerusakan jaringan yang ada di dalam otak. Ya, kemudian bisa juga karena pembengkakan, edema, kemudian juga bisa karena infeksi. Gitu. Nah, sehingga prosesnya ini yang dia bisa menyebabkan kerusakan di otak. Gitu. Kematian di neuron, kerusakan di neuron, terus kemudian akan menyebar terjadi kerusakan otak. Jadi untuk ruangan ini adalah ruang kerja aku dan untuk pada kasus pasien TBI ya itu hipoksia itu yang sering terjadi dan ini terjadi pada sepertiga kasus TBI. Ya, dia itu disebabkan awalnya itu karena shock ya, karena benturan, terus kemudian shock, kemudian ada obstruksi di sana, di jalan nafasnya, kemudian bisa karena trauma dada, kemudian ada cedera juga di batang otak. Itu juga bisa jadi karena batang otak itu kan fungsinya dia untuk mengatur pernafasan sama denyut jantung ya. Ketika ada cedera di batang otak berarti pernafasan juga akan terganggu. Sehingga kalau pernafasan terganggu nanti suplai oksigen ya yang termasuk ke otak itu akan berkurang dan akan terjadi hipoksia ini. Nah, kemudian kekurangan oksigen itu dia paling besar terjadi pada area otak yang cederanya paling berat, di mana lokasi benturannya yang paling keras, yang paling berat. Di situ dia akan kekurangan oksigen yang paling besar dibandingkan dengan area yang lain. Nah, sehingga pada pasien yang hipoksia ini perlu dilakukan tindakan ventilasi buatan. Ya.
dan bisa kasih penenang. Ya. Jadi hipoksia ini yang lazim ya terjadi pada kasus TBI berat, dan ini harus segera melakukan tindakan. Karena otak sudah cedera ditambah dengan hipoksia, suplai oksigennya terganggu ke otak, kalau nggak segera diberikan pertolongan ya akan semakin parah nantinya gitu. Logiknya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk derajat beratnya di sini pada pasien TBI itu yang dikatakan berat itu apabila koma, itu dia nggak sadar, koma, dan dia itu lebih dari 6 jam. Nah, terus kemudian dia ada amnesia, dan dia lebih dari 2 minggu. Gitu. Hingga ingat, memorinya hilang, selama lebih dari 2 minggu, jadi ada koma juga. Prognosisnya akan jelek apabila koma semakin lama dan amnesia dia akan semakin lama. Itu prognosisnya dia akan semakin jelek. Kemudian perkembangannya dia ini bervariasi ya, tergantung dari pemulihan di otak. Gitu. Dan mayoritas pemulihan neurologi itu terjadi dalam waktu 6 bulan pertama. Di proses pemulihan neurologi itu ada namanya golden period pemulihan kasus-kasus neurologi. Ini terjadi pada 6 bulan pertama pasca trauma gitu. Yang kita sebut sebagai golden period gitu. Nah, terus kemudian karena di otak itu mempunyai fungsi yang bervariasi ya, jadi kecepatan pemulihannya itu juga dia tergantung areanya, ya, gitu. Dan pada saat fase golden period ini, 6 bulan pertama ini menjadi hal yang harus dikejar. Artinya ketika si pasien sudah stabil, sudah siap untuk menjalani treatment, 6 bulan pertama ini menjadi fase yang sangat penting karena pemulihan yang paling cepat di sini. Plastisitas itu akan lebih cepat terjadi di 6 bulan pertama. Kalau setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun, itu proses plastisitas, adaptasi di otak, regenerasi di otak, reorganisasi di otak, itu juga akan mengalami perlambatan. Nah, sehingga bukan berarti setelah 1 tahun itu dia tidak bisa mengalami perbaikan, itu tidak ya. Tapi perbaikannya dia akan lebih lambat dibandingkan dengan yang sebelum 1 tahun gitu. Nah, itu kita namakan sebagai golden period. Nah, jadi nanti memaksimalkan treatment pada kasus-kasus neurologi ini juga berlaku pada pasien stroke ya. Jadi sebelum 1 tahun itu memang treatment itu harus dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan. Nah, terus pada kasus ini TBI ini, untuk kita melihat seberapa parahnya, itu yang pertama itu kita lihat dari ini kesadarannya. Nah, kesadaran si pasien ini kita ukur dengan namanya Glasgow Coma Scale ya, atau GCS. Di sini dia ada 3 parameter, itu membuka mata, respon verbal, sama respon motorik. Skornya dia 3-15, jadi untuk GCS itu pada hari kedua, ketiga, atau 4-7 pasca trauma itu merupakan prediktor prognosis yang akurat. Sehingga pemeriksaan GCS itu yang paling tepat dilakukan pada hari-hari ini. Gitu. Kemudian dikatakan berat itu apabila GCS-nya itu dia kurang dari 8 dan dia berlangsung lebih dari 6 jam. Yang moderat itu nilai GCS-nya 9-12 dan itu terjadi kurang dari 6 jam. Gitu.
Nah, kalau yang ringan itu dia nilainya 13 sampai dengan 15 untuk nilai GCS-nya. Nah, ini nanti patokan kita juga dalam menentukan treatment. Kalau yang berat ya berarti sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Nanti mau berat ada goal yang harus dicapai sendiri, yang ringan juga ada goalnya. Jadi goalnya nanti tergantung dari derajat keparahan. Nah, ini untuk item-itemnya pemeriksaan GCS mulai dari membuka mata, respon motorik, kemudian respon verbal gitu. Nah, ini nilainya 4321 untuk yang membuka mata, respon motoriknya 6 sampai 1, respon verbalnya dia 5 sampai dengan 1 gitu. Nah, terus kemudian selain GCS itu juga ada namanya GOS. Ini Glasgow Outcome Scale. Jadi ini adalah skala untuk kita menyimpulkan ya status dari si pasien itu seperti apa. 1, apakah 2, apakah 3, 4, atau 5. Nah, yang 2 itu status vegetatif itu koma, statusnya itu koma. Nah, sehingga 3 itu disabilitas berat, 4 disabilitas moderat, kemudian dia pemulihannya bagus. Gitu. Ini skalanya, apakah pasien itu masuk skala yang mana? Gitu. Nah, ini yang menarik yang harus kita perhatikan untuk pasien TBI karena dia ada post traumatic amnesia atau hilangnya fungsi memori atau disorientasi ya dalam jangka waktu pasca cedera kepala. Kemudian dia itu apa ya mengikuti ya dari pasien TBI itu nanti dia akan diikuti dengan TBI. Terus kemudian dia ketidakmampuan untuk belajar secara verbal dan non-verbal setelah injury. Kemudian berlangsungnya itu macam-macam ya derajatnya, menit, jam, hari, bahkan bulan. Kemudian perbaikannya dia bertahap ini, amnesia, pasca traumatik. Nah, gejalanya pada post-traumatic amnesia ini dia gangguan pola tidur, meningkatkan rasa kantuk, bingung, disorientasi, mudah lelah, mondar-mandir gitu. Dan ini bisa terjadi di semua jenis TBI ya, baik itu ringan maupun yang berat gitu. Jadi kalau misalkan kalian pernah terbentur kemudian ada tanda dan gejala yang seperti ini, yaitu hati-hati, waspada. Ya. Kemudian ada ilusi, halusinasi, tidak konsisten, gangguan memori, mood berubah-ubah. Nah ini biasanya cewek banget ya, mood berubah-ubah. Terus kemudian tidak bisa fokus, atensi menurun, agresif. Nah, ini tanda-tanda dan gejala amnesia karena post traumatik bisa terjadi pada trauma terbuka maupun trauma tertutup itu tadi di semua tipe dari traumatic brain injury gitu. Nah, prinsip umum pada pasien yang dia sudah stabil tapi masih ada amnesianya itu lebih kurang seperti ini ya. Kurangi faktor stimulasi. Jadi jangan stimulus pasien untuk berpikir, jangan diajak mikir yang berat gitu. Kemudian satu orang satu terapis, bednya stabil, ruangannya familiar, bisa didesain ruangannya atau mungkin seperti kamarnya gitu dan lain sebagainya. Pokoknya buat yang dia familiar, rutin, bertahap, tetap dan terstruktur, jangan berubah-ubah. Jangan program hari ini, kemudian program besoknya berbeda, besoknya lagi berbeda. Jangan mempersulit. Jadi programnya tetap dan terstruktur. Petugasnya tetap. Jadi one patient, one therapy. Terus kemudian pengunjungnya sangat dibatasi, kemudian sering dilatih orientasi. Nah ini maksudnya orientasi itu yaitu orientasi lingkungan. Misalkan dilihat-lihat gitu, diajak ngobrol, kemudian diajak keliling, misalkan di ruangan itu didesain seperti kamarnya, kemudian diajak ngobrol. Ini seperti di kamar, terus kemudian diajak untuk mengingatnya apa yang dia sukai, begitu.
kemudian kita tekankan lagi. Oh, dulu itu Bapak atau Ibu suka ini loh, gitu. Kemudian kita ajak lagi untuk mengingat yang dulu familiar buat dia. Tapi untuk kita mengajak ngobrol atau kita ngajak mengingat sesuatu itu harus diperhatikan gimana respon pasiennya. Ketika dirasa pasien itu terlalu berat mengingat dan ada tanda-tanda kebingungan, terus kemudian bahkan mungkin ada tanda-tanda seperti pucat, keringat, dan lain sebagainya itu karena terlalu keras mikir, ya sudah, jangan ditambah lagi, tapi kita stop di situ. Nah, itu orientasi di situ. Jadi kita coba ajak jalan-jalan keliling di sekitar ruangannya, kita ingatkan gitu. Dan memang lebih optimalnya itu kalau memang didesain itu seperti rumah atau memang treatmentnya itu di rumahnya. Ya, itu penting ini. Ya, itu prinsipnya. Terus kemudian untuk fisioterapi itu ini yang bisa kita lakukan. Itu ada banyak ya, tapi sebenarnya ini intinya adalah sama ya, dengan memperberat pasiennya. Gitu. Sesi latihan pendek, lingkungannya tenang, nggak boleh berisik, latihan sederhana dan fungsional. Sederhana dan fungsional. Perlu repetisi, artinya pengulangan sama ya, diulang-ulang sama, dan terstruktur itu tadi. Tujuannya jelas, mudah, suaranya pelan, jangan dibentak-bentak pasiennya. Ada masa istirahatnya. Nah, itu tadi ketika pasien kita lihat dia sudah kelelahan, kemudian ada keringat, dia ada tanda-tanda pucat dan lain sebagainya. Kondisi pasien yang dirasa berat, istirahat misalnya. Nah, kemudian ada kompromi. Nah, selain itu ada ini kompromi, tidak memaksakan dan tidak diajak berargumen di pasien. Ya, terus kemudian ini latihannya bisa kita kasih fleksibilitas, kemudian hindari kelelahan, hindari faktor pengganggu, kemudian atur lingkungan yang sefamiliar mungkin ya dari kondisi pasien sebelum dia sakit. Terus kemudian pemeriksaan yang fisioterapi lakukan pada fase akut itu karena pasien TBI itu dia ada gangguan sensorik maupun motoriknya, berarti pemeriksaan yang fisioterapi lakukan itu bisa pemeriksaan motorik, ya, kemudian diperiksa derajat itu kelumpuhannya, kemudian kelemahan ototnya gimana, kapasitasnya gimana, apakah ada rigiditas, apakah ada tremor, kemudian penurunan sensoris itu dia sampai seberapa gitu. Nah, ini pemeriksaan ini penting untuk dilakukan ya pada masa fase akut. Kemudian juga jangan lupa periksa cedera lain yang menyertai seperti fraktur atau mungkin dia ada cedera juga di medula spinalis. Bisa jadi karena benturan di kepala, dia juga ada whiplash injury tadi, ada fraktur di cervical, ya, jadi harus diperiksa juga. Apakah ada fraktur yang lain? Gitu. Terus kemudian tujuan fisioterapi pada fase akut di sini kita bisa memonitor level koma dan tanda vital. Kemudian kita manajemen status paru, status muskuloskeletal, perubahan tonus. Nah, ini sangat basic sekali ya. Jadi monitor level komanya, apakah dia ada peningkatan nilai GCS-nya atau enggak, gitu. Kemudian tanda vitalnya, nadinya gimana, saturasi oksigen gimana, pernapasannya gimana, itu kita monitor pada masa fase akut. Kemudian status paru, kalau pasiennya dia sudah sadar, bisa diajak komunikasi, manajemen status paru, latihan breathing exercise, latihan pernafasan. Nah, ini latihan yang pertama dilakukan pada fase akut. Pada tirah baring yang dia tirah baring agak lama gitu, pola pernafasan itu hampir dipastikan terganggu. Nah, sehingga manajemen status paru, breathing exercise, kontrol pernafasan itu penting banget ya untuk kita lakukan. Nah, terus kemudian
kita manajemen status muskulonya karena dia ada gangguan sensoris dan motoris, muskulonya pasti juga terganggu. Terganggunya nanti gimana? Bisa nanti muncul spastisitas, muncul rigiditas, dan terus kita cegah supaya spastisitas itu dia tidak terjadi. Bisa aktif exercise, pasif exercise, dan seterusnya tergantung si pasiennya. Aktif asisted tergantung si pasien. Ya, kita mulai dari ekstremitasnya dulu. Kemudian perubahan tonusnya, apakah dia sudah mulai ada hipotonus, ya, kemudian apakah ada atrofi di maskulnya, di ototnya, nanti akan harus kita fokuskan juga di situ. Ketika ada mulai ada atrofi, ya berarti kita cegah supaya dia nggak semakin parah gitu. Ketika ada hipotonus, berarti kita harus munculkan tonusnya, kontraksinya kita kuatkan gitu. Ya, jadi nanti desain latihan itu ada macam-macam, ada banyak, tetapi konsepnya nanti yang harus kalian pegang itu adalah ini. Monitor level koma, manajemen status paru, manajemen status muskulo, manajemen perubahan. Aplikasinya bisa banyak, programnya bisa banyak. Nanti kalian bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tapi prinsipnya ini, ya. Manajemen status paru sederhana, berarti apa? Breathing exercise. Breathing itu kan ada banyak, Pak. Ya, sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Apakah breathing, apakah deep breathing, apakah full sleep breathing, dan lain sebagainya. Itu ada banyak breathing exercise itu. Nanti sesuaikan dengan kondisi pasien bisanya apa. Gitu, ya. Status muskulo, kalau bisa aktif berarti apa? Atau aktif assisted, kalau belum bisa ya pasif itu. Jangan langsung resisted gitu, karena dia nggak bisa. Disesuaikan dengan kondisi pasien, tapi tujuannya ini, ya, ini harus kita pegang. Kemudian problematiknya ini ada disfungsi nervus cranialis, ya, yang 12 nervus cranialis itu yang keluar dari kranial, karena di kepala, berarti nanti di atas juga terjadi disfungsi di situ. 12 nervus kranial kan dia punya fungsi khusus. Nah, itu nanti juga bisa defisit sensoris jelas, terus kemudian meningkatnya tonus otot sampai dengan kontraksi motorik, gangguan makan, disfungsi Bader Powell, kemudian gangguan kognitif, ya, amnesia itu tadi, ya, kemudian sosialisasi dan tingkah laku. Problem-problemnya ini yang muncul. Nah, nanti kita harus perhatikan. Terus kemudian ada juga perubahan kepribadian. Yang terakhir, saudara sekalian, untuk penanganan dari traumatic brain injury ini, ya, ini saya menarik nih, saya temukan jurnal, ya, untuk rehabilitasi traumatic brain injury. Jadi ini dibedakan menjadi fase hospital stage sama home stage. Hospital sama home. Jadi perhatikan garis ini, putus-putus ini, ya. Nah, pada saat hospital jelas, ya, fase akut atau mungkin dia surgery masih di sini. Nah, prinsipnya di sini adalah impairment dan patologi. Impairmentnya tadi muskuloskeletal, sensoris, motoris, kesadaran, status paru, kemudian dan lain sebagainya. Impairmentnya itu secara bertahap gitu. Nah, kemudian itu ada namanya fase ini post acute inpatient. Jadi ini itu dia sudah keluar dari fase, ya, tapi dia masih di rumah sakit, masih rawat inap. Dia sudah bisa untuk rehab, bisa untuk fisioterapi. Nah, pada fase ini, ya, fisioterapis itu goalnya itu bisa kita mulai dari meningkatkan aktivitas. Fokus pada aktivitas yang dia belum bisa dan yang yang meliputi
living ya, aktivitas sehari-hari. Kita harus orientasi itu ke fungsional sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu yang bisa dia capai. Nah, kita fokusnya di situ. Nah, ini dimulai ketika pasien itu masih di rumah sakit tapi sudah bisa diberikan intervensi rehabilitasi atau fisioterapi. Kemudian fase yang selanjutnya ini pada home ya, di rumah. Nah, ini nanti treatmentnya itu namanya community based rehabilitation atau CBR. Nah, ini kita berikan desain intervensi. Jadi fisioterapi melulu harus mendampingi, tidak. Tapi kita bisa memberikan desain latihan. Kita minta pasien melakukan sendiri di rumah. Nah, pas dia melakukan sendiri di rumah, itu kita nanti akan kontrol sejauh mana dia taat, sejauh mana dia berhasil, gitu. Nah, tetapi kita juga sesekali mendampingi, jangan dilepas. Jadi kontrolnya harus kuat untuk community based rehabilitation. Dilanjutkan yang terakhir itu ada namanya long term community support. Jadi pasien sudah mulai bagus, kondisinya bagus, sudah stabil, kemudian dia sudah bisa bersosialisasi, dan long term community support ini penting ya. Jadi support dari keluarga, kemudian ada spesialis termasuk fisioterapi itu jadi juga dibutuhkan, harus benar-benar bisa memberikan support. Nah, dan goalnya nanti di fase ini yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi. Partisipasi ini apa? Sosialisasi, kembali lagi ke masyarakat, melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Karena goalnya akhir dari fisioterapi itu akan ke sana. Ya, sehingga kita harus mencapai tuh goal yang terakhir ini, enhance participation gitu. Nah, ketika di fase ini misalkan pasien itu ada sesuatu yang mengalami penurunan, kita harus kembalikan lagi reakses. Apakah kembali ke community based rehabilitation, ke post akut, inpatient, atau ke fase akutnya ini kalau dia sudah bagus tapi dia tiba-tiba memburuk gitu. Nah, ini harus kita kembalikan lagi ke fase-fase yang atas. Sehingga ketika kita sudah paham fase ini dan apa yang dilakukan, insya Allah kita nggak bingung. Artinya sederhana sebenarnya menurut saya, ketika prinsip ini bisa kita pegang, prinsip ini bisa kita terapkan dan kita bisa pegang, nanti kita nggak akan bingung. Ya. Ketika menjumpai pasien dengan kondisi TBI ini, pegang aja fasenya ini, hospital stage, home stage, kemudian fase akut, post akut, community based atau longer term community support. Dan ingat goalnya ini harus kita pegang. Apakah kita fokus pada penurunan internalnya dulu, kan aktivitas fisiknya, atau di livingnya, kemudian yang goal terakhir adalah meningkatkan partisipasi di masyarakat, kita kembalikan ke posisi sebelum dia sakit. Oke, baik, saudara sekalian, untuk TBI itu saya cukupkan sampai di slide ini ya, karena setelah ini di slide ada trauma toraks gitu. Ya, saya lihat nggak ada yang trauma toraksnya. Tuh, jadi bagian saya di sini trauma kepala, sehingga saya cukupkan di slide ini saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu sampai ke topik yang selanjutnya, atau ya silakan kalau ada pertanyaan dulu, nggak apa-apa. Kalau saya belum ada. Oke, terima kasih. Yang lain lanjut, atau ada pertanyaan silakan. Dilanjut dulu. Oke. Ini tapi kalian apa ya? Nangkap nggak apa yang saya
disampaikan gitu. Paling tidak prinsipnya lah, poin-poin pentingnya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, baik. Ya. Izin bertanya. Oke ya. Ini baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini kan saya ingin bertanya, TBI itu kan trauma pada otak. Nah, terus itu ada salah satu mekanismenya itu ada hipoksia. Itu penyebabnya salah satunya obstruksi saluran nafas. Kenapa bisa ada kayak hubungannya apa gitu Pak sampai ke saluran nafas dari otak ke saluran nafas? Makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Balik lagi. Ya. Tadi obstruksi ya. Ya, ini ya obstruksi. Ya, baik. Kaitannya begini. Ketika benturan atau ketika ada kecelakaan atau ada trauma itu seringkali disertai dengan yang namanya shock. Ya. Shock itu terjadi pada accident. Hampir semua accident atau ya bisa dipakai. Ya, insya Allah di semua accident nanti disertai dengan shock alami oleh si pasien atau si korban gitu. Nah, shock ini dia itu sebenarnya lebih karena kondisi psikologis yang dia itu tidak siap ya, kondisi yang dia alami, kemudian dia menjadi terlalu khawatir dan lain sebagainya gitu. Nanti akan dari shock itu mempengaruhi sistem ya. Ketika yang terlalu khawatir dan pas ketika kalian pernah kecelakaannya, ya pernah atau apa pada saat kejadian itu pasti kalian yang mengalami yang namanya shock. Ya, shock itu jantung berdebar meningkat, ya, heart rate-nya itu akan semakin meningkat. Kemudian rate-nya, nafasnya dia juga akan mengalami peningkatan. Ketika ada perubahan antara rate itu nanti akan mempengaruhi nafas, nafasnya. Nah, ini diperparah jika ada obstruksi. Obstruksi itu ada yang mengganggu di saluran nafas. Bisa karena kecelakaan itu benturannya bukan hanya di kepala tapi dari di dada. Nah, nanti kalau benturan di itu nanti trauma toraks itu ada namanya ini tension toraks. Nah, ketika dia ada ini ya, ketika dia ada motorak ini karena dia benturan terus kemudian di sana suplai oksigen ke otak itu dia mengalami gangguan. Dia akan mengalami gangguan. Suplai oksigen itu tidak mencapai 25%. 25% oksigen itu harus menuju ke otak. Nah, pada saat kejadian kurang dari 25% sehingga terjadi penurunan suplai oksigen, hipoksia itu tadi. Nah, sebenarnya ini proses yang sekunder ya, tidak karena langsung karena trauma di kepala dia menyebabkan obstruksi dan hipoksia itu tidak, tapi gejala lanjutan dari trauma terus kemudian disertai dengan shock nanti mempengaruhi sistem respiratornya terganggu, kemudian suplai darah dan suplai oksigen nanti terjadilah hipoksia, sehingga akan terjadi penurunan fungsi dimulai dari situ hipoksia. Nah, ini juga diperparah apabila ada benturan
di area dada, di traumatoraks. Nah, ini disebut dengan ini tension pneumothorax ini. Nah, ketika ada bentuk itu, kemudian paru-paru itu kolaps, ya, kolaps mengembang, kemudian suplai oksigen ke otak mengalami penurunan. Nah, itu akan diperparah dengan kondisi ini. Ya, sehingga memang itu tidak langsung karena benturan yang terjadi di kepala, tapi dia adalah gejala yang menyertainya. Itu tadi. Ya. Bisa dipahami, Mbak Nikma? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik.